warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, apakah ada yang tidak berangkat? Semua. Oke, alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mbak Diva, kamu dipimpin berdoa. Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya ada yang udah tahu kita mau belajar apa? Belum tahu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai upaya Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah. Sebelum pembelajaran, Ibu ada satu tepuk ya. Yang pertama, nanti kalian jawabnya bareng-bareng, oke? Siswa kelas 5, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya hebat. Oke, untuk materi kali ini kita belajar mengenai upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Nah, Nabi Muhammad ini sebelumnya ada yang sudah tahu kota Madinah itu apa? Sudah pernah? Belum ya? Nah, Madinah itu salah satu tujuan kota Nabi Muhammad hijrah. Nah, kota Madinah ini saat Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama Nabi Muhammad ini membina bidang keagamaan. Nah, ini ya. Yang pertama itu bidang keagamaan. Ini gambarnya ada masjid. Nah, setelah Nabi Muhammad hijrah di Madinah, Nabi Muhammad itu membuat masjid. Namanya itu Masjid Nabawi. Nah, masjid ini itu biasanya untuk berdakwah, kemudian untuk mengajarkan para sahabat dan juga memahami ilmu agama atau yang disebut tafaqquh fiddin. Nah, selain itu juga banyak sekali sahabat Nabi yang tinggal di sini, tapi tidak di dalamnya, tapi di serambi Mekah, serambi masjid, mohon maaf, atau yang disebut Andi Sumpah. Nah, banyak sekali sahabat yang menuntut ilmu di masjid ini, seperti sahabat Abu Hurairah. Untuk yang kedua ada pembinaan bidang sosial. Ini ya, pembinaan bidang sosial. Nah, nilai ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pertama ada persaudaraan, kemudian saling menyayangi, kemudian saling menolong, dan juga saling menghormati, menebar kedamaian, dan juga cinta kebersihan. Nah, pada saat itu ceritanya yang pembinaan bidang sosial ini, masyarakat atau penduduk dari Mekah yang hijrah ke Madinah atau yang disebut dengan kaum muhajirin. Ya, muhajirin itu penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Nah, pada saat itu mereka hijrah itu tidak membawa bekal apapun atau tidak membawa harta apapun. Nah, pada saat itu penduduk asli dari Madinah ini menolong penduduk dari Mekah yang hijrah. Maka dari itu disebut namanya sahabat Ansor. Ya, sahabat Ansor artinya kaum penolong. Nah, yang ketiga kemudian ada pembinaan bidang ekonomi. Nah, ini ya, pembinaan bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini yang dikembangkan oleh Rasulullah berupa ada pertanian dan juga perdagangan. Nah, Nabi ini memerintahkan sebagian dari sahabatnya untuk yang mempunyai keahlian bercocok tanam menggarap lahan milik sahabatnya.
yang lain. Nah, prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ini yaitu prinsip bagi hasil, ada yang disebut muzaroah dan mukhabarah. Nah, selain itu kota Madinah juga merupakan kota penghasil kurma yang terbesar. Ya. Nah, dalam prinsip ini pembinaan bidang ekonomi ini Nabi Muhammad juga membagi lahan dengan sahabatnya yang belum memiliki lahan sama sekali ataupun yang miskin. Jadi Nabi Muhammad memberikan lahan untuk mereka bekerja dan kemudian dibagi hasilnya. Nah, yang kedua, memerintahkan para sahabat untuk mendirikan pasar. Nah, yang ketiga, mendirikan baitul mal dan juga mengatur distribusi seperti zakat, infak dan juga sedekah. Nah, yang terakhir menerapkan pajak atau jizyah bagi penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun bagi laki-laki. Yang terakhir ada pembinaan dan pertahanan. Nah, setelah 6 bulan Jepang, Rasulullah itu membuat kota Madinah semakin pesat. Nah, pada saat itu kaum Quraisy iri dan juga dengki. Makanya pada saat itu di antara pemimpinnya yang paling gagah ada Hamzah, kemudian Ubaidiyah bin Haris dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, perkembangan yang pesat ini membuat kaum Quraisy itu iri. Nah, makanya membuat atau mengancam kepada sahabat Muslim untuk berperang. Di antara perangnya ada perang Badar, kemudian perang Uhud dan juga perang Khandaq. Oke, sekarang penjelasan ibu apakah bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Ada yang perlu dipertanyakan? Belum paham? Ya, Bu. Oke, selanjutnya ibu akan membentuk 2 kelompok ya. Ini yang depan kelompok 1, yang belakang kelompok 2. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan. Ibu ada permainan, ini namanya permainan kincir. Ini ada rumah pintar ya, ini ada kincirnya. Nanti salah satu kelompok memainkan dan mengayunkan kincir ini agar berputar. Nah, nanti nomor yang berada di lingkaran ini nanti kalian bisa mengambil ada kotak suaranya di sini, ada kotak suratnya. Untuk yang kelompok 1 siapa yang dimaksud? Ya, sini. Namanya siapa? Kelompok yang kedua yang membuat siapa? Oke. Nah, oke. Ini kelompok yang pertama ya. Kita ya. Nah, diputar dulu ininya. Diputar. Oke, nomor 9. Nomor 9 ya. Kita lihat ini ada pertanyaannya nanti dibaca ya. Coba dibacakan ke teman-temannya. Lanjutnya sini. Oke, apa pertanyaannya? Siapakah sahabat Muhajirin? Ya, bisa jawab. Sahabat Muhajirin itu apa? Oke, sahabat dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Oke, tepuk tangan. Itu ya perwakilan dari kelompok 1. Yang kelompok 2. Oke, nomor 4 ya. Kita buka yang di sini. Nomor 4. Yang Ada berapa pembinaan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah? ya, Sebutkan. ada berapa? Ada 4. Oke. Yang pertama, pembinaan bidang agama, bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang ekonomi. Sosial dan ekonomi. Oke. Baik, kita buat kelompok 2. Oke, boleh dulu ya. Oke, jadi udah paham ya kesimpulannya di sini upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat di Madinah itu ada 4. Yang pertama
pembinaan Madinah di bidang agama. Kemudian yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang pertahanan. Jadi ada 4 ya. Oke, berhubung hari ini Ibu ada rapat, jadi Ibu pulangkan lebih kasih ya, punya ya, daripada yang biasa. Nanti ada PR halaman 12 dikerjakan, dikumpulkan besok. Jangan lupa sholat zuhur ya, langsung pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas bisa dibimbing doa. Siap berat doa mulai. Bismillah.